Kisah selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali di acara penuh hikmah. Kali ini tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kita kali ini akan belajar dari seorang wanita hebat yang membuktikan kalau cantik sesungguhnya itu lahir dari hati, yang gak pernah menyerah. Namanya Kak Arih Listia. Ini tahun 2014 jadi titik balik luar biasa bagi beliau karena kecelakaan tragis, fisik yang gak lagi sama. Sempat mengurung diri selama setahun, merasa dunianya gelap, sampai akhirnya beliau bisa berdamai dengan keadaan dan membangun kembali rasa percaya dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Denny. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah sehat. Tapi pun. Ya pun. Alhamdulillah. Karena beliau ini ternyata dari Lampung ya. Iya betul. Masya Allah. Izin tanya-tanya ya. Iya silakan. Kau pengen mulai dari kejadian yang titik balik itu sih. Itu terjadi apa memang di 2014 itu? Ya, jadi di 9 Oktober 2014. Ya. Itu Sampai aku, inget tanggalnya. Iya, karena 9 benar-benar Oktober merubah 2014. hidup aku banget kan. Itu aku mengalami kecelakaan kok. Aku waktu itu naik motor di lintas Sumatera. Ini bawa sendiri? Iya, Terus? di Bandar Lampung. Itu aku ditabrak sama truk saat aku habis nganter adik aku. Dan karena kecelakaan itu, tangan kiri aku ini remuk. Terus tangan kanan ini mengalami kelumpuhan. Jadi kalau bahasa awamnya itu dokter, syarafnya itu kecabut dari akar di pundak kita itu banyak saraf. Sama kaki juga fraktur. Jadi multiple fraktur, tangan dan kaki. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Perlu berapa lama sampai akhirnya recovery selesai keluar dari rumah sakit? Recovery-nya lama kok. Jadi aku 1 tahun 3 bulan tuh aku di tempat tidur aja, bener-bener 1 segala. tahun 3 bulan di tempat tidur? Iya, segala aktivitas dilakukan di tempat tidur. Dan itu posisi nggak bisa miring ke kanan dan ke kiri karena semua kena kan. Kaki waktu itu fraktur, tangan yang kiri ini juga fraktur. Jadi bener-bener kayak terlentang aja selama 1 tahun 3 bulan. Dan setahun setelahnya tuh aku mulai bisa duduk pakai kursi roda gitu. Jadi total recovery mungkin sampai aku bisa aktivitas lagi tuh 3 tahun. 3 tahun. Ya Allah. Betul. Terus sekarang pakai alat bantu yang untuk Brace. Jadi ini alat bantu baru aku pakai setahun terakhir karena aku operasi yang ke-6 kemarin di tahun kemarin. operasinya untuk Saat itu karena ini kan saraf aku terputus, jadi berusaha ikhtiar buat diganti pemindahan saraf gitu. Tapi memang udah dikasih tahu kalau kemungkinan berhasilnya itu saat itu hanya 50%, tapi kita kan sebagai manusia Bismillah, iya aja. gitu, dan hasilnya agak kurang memuaskan sih sebenarnya kalau gitu. Tapi tetap Bismillah ya, nggak menghalangi untuk tetap terus berkarya. Iya. Ya. Tadi secara fisik 3 tahunan ya. Secara mental nyembuhin luka atau mungkin ngerasa, aduh buat mungkin nggak pernah ngerasa atau buat apa hidup kalau kondisinya kayak begini, atau mungkin pernah malah marah ke Allah. Jujur, aku pernah kayak ngerasa bertanya sih sebagai manusia yang kadang imannya ya turun naik, nggak bisa dipungkiri kan. Jadi itu aku sering kayak bertanya, kalau aku itu baik, masih banyak yang lebih baik yang dikasih cobaan ini. Aku jahat, masih ada yang lebih jahat gitu. Jadi aku benar-benar saat itu di titik segalanya hancur, kok nggak cuma fisik aja. Saat itu aku mahasiswa, dan itu aku di drop out juga karena kecelakaan ini. Nggak mau harus berhenti ya, iya, nggak bisa lanjut. Betul. Terus aku saat itu hopeless, jadi benar-benar nggak tahu mau ngapain. Segalanya itu udah benar-benar berakhir. Uang juga, keuangan saat itu udah habis-habisan buat pengobatan gitu. Sampai akhirnya nemuin titik momen bangkit tadi, sampai akhirnya nemuin minat di make up itu gimana ceritanya? Itu kalau titik balik itu di awal banget karena aku ngelihat kan ibu dan kedua adik itu ngurusin aku di tempat tidur. Itu awalnya aku mikir aku nggak mau nih kalau terus-terusan di tempat tidur seumur hidup, aku nggak mau. Bergantung ke mereka. Iya betul. Jadi aku sedikit demi sedikit aku mulai belajar duduk dan lain sebagainya, sampai akhirnya itu aku juga mulai percaya diri lagi, membuka diri aku ke masyarakat lagi. Akhirnya aku mulai belajar banyak bidang dan aku nemuin make up ini yang bikin aku percaya diri buat keluar. Terus aku juga dengan make up ini adalah terapi aku buat sembuh. Malah make up itu juga bikin aku berdamai. Akhirnya bisa berdamai dengan keadaan dan bisa jadi diri aku yang sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Terus sekarang udah aktif nih, sukses jadi konten kreator. Awalnya di mana? Di ini Instagram, TikTok? Awal pertama kali di YouTube. Jadi aku kan tinggi ya kok ya. Jadi kaki aku ini
lebih panjang. Maksudnya Oh aku gitu. tingginya di kaki. Ternyata kok ini Allah ciptain paha aku lebih tinggi tuh ternyata hikmahnya adalah Adalah sekarang aku pakai buat gosok gigi, buat make up, buat pakai kaki. iya. Karena ini kan nggak bisa nyentuh kepala. Terbatas. Iya, ini nggak bisa nekuk dan nggak bisa nyentuh kepala. Jadi aku begini. Jadi Iya, ya, panjang. sikat. Iya. Jadi sikat Iya, giginya aku taruh di sini. Heeh. Buat make up juga sekarang kan pakai lutut gitu. Wih, penasaran sih gimana ya mereka pakai lutut ya. Tapi Masya Allah masih penasaran dan masih banyak banget yang pengen kau tanyain. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Kari lagi ngapain ini teh? Lagi bikin alis kok. Masya Allah bikin alis. Ya, dan ini lihat pemirsa, ini tadi yang kau penasaran gimana caranya bikin alis. Tapi pakai ya tadi ya kaki. Pakai lutut. Jadi dijepit antara dari betis sama paha ya. Iya, betul. Oke, oh ini jadi sudah jadi nih kiri nih alisnya nih. Insya Allah. Nah kalau pengen ganti, oh gitu. Iya, Oke. soalnya yang kaki kanan juga fraktur. Ini nguliknya gimana waktu itu awalnya? Iya, ini sebenarnya yang bikin lama itu nemuin Iya nyari cara. posisi pas enaknya ya. Iya, terus Belum nemuin ngatur sudut caranya. kemiringan itunya ngejepitnya. Kira sekarang pakai ketemu nih caranya. Iya, betul. Nah ini lagi proses pembikinan alis kiri dan kanan tuh. Jadi bener-bener manusia kalau udah bener-bener dengan keterbatasan malah melakukan hal yang luar biasa ya. Masya Allah. Dan ini yang dibikin pemirsa nggak cuman yang untuk dandan normal biasa tapi juga ada yang karakter ya. Iya, Yang betul. 3D ya. Dan sekarang udah rame ini di YouTube-nya. Alhamdulillah udah Alhamdulillah. dapat YouTube Silver Play Button juga. Alhamdulillah. Terus kemarin juga dapat award dari official YouTube. Alhamdulillah. Udah dari berapa tahun nih berarti jadi konten kreator di dunia makeup? Jadi dari 2019. Jadi cerita uniknya kok, aku kecelakaan 9 Oktober 2014 dan Iya. aku sebagai pengingat, aku bangkit, aku memulai YouTube di 9 Oktober 2019. Di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama, Masya 5 tahun Allah. setelah kecelakaan. Momentum itu Iya, ya. jadi biar aku selalu mengingat tanggal tersebut. 9 Oktober 2019. Ya tepat 5 tahun ya. Iya, Sampai akhirnya mulai berkarya dan sampai sejauh ini tadi kalau lihat sudah ratusan ribu subscriber. Dan banyak sebagian sudah ada yang ditonton sampai jutaan view juga. Diundang juga ke sana sini. Masya Allah. Terus ada respon atau komentar negatif nggak dari yang nonton yang komen-komen gitu? Kalau itu pasti ada. Kita nggak mungkin bisa mengontrol Mulut orang orang, lain, betul. tapi kita bisa mengontrol kita sendiri, diri kita sendiri, Masya Allah. perilaku kita sendiri terhadap komentar-komentar tersebut. Kalau aku jujur di awal-awal mungkin aku setahun ngonten masih kayak sakit hati namanya manusia ya kok. Tapi makin kesini aku ini jadi pembelajaran aku untuk mengedukasi masyarakat tentang disabilitas. Banyak juga masyarakat yang belum paham disabilitas itu apa, masih menyebut dengan kata cacat yang sebenarnya cacat sekarang udah nggak digunakan untuk ke manusia lagi kok. Jadi kan udah ada undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang menyatakan Oh iya. kata penyandang disabilitas. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah ada kerjasama dari brand-brand gitu juga? Udah Masya sih. Allah. Masya Allah. Harap- Udah terima endorse sudah ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Terus respon keluarga gimana nih pas kalian lihat sekarang aktifnya di kayak begini? Responnya yang pasti seneng karena udah berhasil bangkit dari yang dulunya itu mungkin aku sempet juga mental illness kan karena Iya. bener-bener hopeless banget, pernah sempet hopeless dengan keadaan. Tapi sekarang aku malah lebih bisa menginspirasi orang lain dan juga kok dari konten ini aku juga mungkin achievement aku terbesar adalah aku bisa Iya, bikin apa aja tuh? kelas belajar gratis buat anak-anak. Masya Allah. Gitu dari hak penghasilan dari konten. Heeh. Jadi itu aku bikin komunitas boneka berbagi, ada programnya namanya kelas belajar gratis buat anak-anak yang dimana programnya itu anak-anak bisa belajar di kelas, contohnya kayak kelas melukis, ekoprint dan juga kelas bahasa Jepang yang diajar sama orang Jepangnya asli saat itu. Masya Allah. Tuh banyak karyanya pemirsa. Terus pertama kali akhirnya dapat penghasilan sendiri. Apa gimana yang pertama? Ngajak keluarga makan mungkin, ayo.
penghasilan pertama itu kok aku beliin handphone. Karena saat itu aku mulai ngonten, itu aku bener-bener nggak punya kamera, aku nggak punya mikrofon, aku bener-bener nggak punya peralatan apapun. HP-nya minjem kok. Minjem? Iya beneran minjem. Oh, punya? Punya siapa? Tetangga, temennya adek, jadi tetanggaku. Adik, tetangga. Ya, terus juga mikrofonnya, karena aku nggak punya, itu aku pakai, suaranya aku kencengin, dan aku nggak punya lighting, jadi aku selalu ngonten di jam 9 sampai jam 2 Pas lagi siang. terang-terang, Iya, pas lagi terik, terang-terangnya. pakai cahaya matahari. Jadi kalau udah masuk jam 3 ke bawah itu aku udah nggak bisa ngonten. Sekarang mah udah lengkap ya. Alhamdulillah. Akhirnya di handphone. Ya. Sekarang bahkan udah ada tim nggak mungkin yang bantuin? Kalau tim masih baru ngedit sih, masih dibantu. Oh, Kalau ada tim ngedit, yang bantuin ngedit edit ya. aja. Cuma kalau kameramen tuh biasanya adik aku sih, adik kandung. Adik ikut bantuin. Jadi ikut bantuin kakaknya konten, Masya Allah. Pernah nggak ada momen, makasih ya kak, gara-gara lihat konten kakak aku jadi semangat, mungkin ngalamin kejadian yang sama, atau juga pernah kecelakaan, atau naudzubillah. Gimana perasaannya kalau ada yang komen kayak begitu? Pernah. Waktu itu ada yang DM ke aku, dia sampai sempat mau bunuh diri karena saat itu dia juga kecelakaan dan ngerasa hidupnya udah kayak bener-bener berakhir karena kecelakaan itu. Jadi pas lihat video makeup aku dan aku juga cerita kenapa aku makeupnya pakai lutut, di situ dia kayak, oh ya walaupun kita itu udah jadi disabilitas atau mungkin fisik kita nggak kayak dulu lagi, tapi kita juga masih bisa hidup normal kayak non disabilitas, masih bisa berkarya, masih bisa hidup dengan seperti masyarakat pada umumnya gitu. Menginspirasi sekali, Masya Allah. Keren ya pemirsa. Ini kalau makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih akan diajukan. Untuk itu kita jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Kita masih sama Kak Ari Listia ini, Masya Allah. Yang kisahnya menginspirasi. Dan bahkan beliau ini juga sudah ada foundationnya, kayak komunitas untuk kelas bimbingan gratis. Masya Allah. Ini ceritain juga dong Kak, gimana yang tentang kelas bimbel gratis itu? Jadi itu kelas belajar gratis buat anak-anak. Sebenarnya berawal dari komunitas yang namanya Boneka Berbagi di Bandar Tadi boneka Lampung. berbagi tadi ya. Iya, itu aku buat alasannya saat itu ada dua kok. Yang pertama, awalnya aku hanya bagi-bagi boneka tuh, karena terinspirasi saat itu pas masih kecil nggak bisa beli boneka karena ayahku kena krisis moneter tahun 98. Jadi aku pengen tuh terdampak ya. Iya, jadi aku pengen anak-anak itu punya mainan karena saat itu aku nggak bisa mainan. Jadi ayahku tuh selalu bikinin mainan buat aku gitu. Malah iya. Ayah sehat sekarang masih? Ayahku udah nggak ada dari 2003 gitu. Maafin ya. Iya, nggak apa-apa kok. Masya Allah. Jadi ada kenangan dari situ dan pengen supaya anak-anak itu tadi supaya bisa punya mainan. Ada tadi alasan laginya? Yang keduanya itu karena saat aku sakit, itu kan aku diangkat selama setahun kalau mau pindah spray, itu aku diangkat sama 6 orang tetangga aku. Iya, jadi ada yang angkat kaki, angkat badan, angkat kepala, satu-satu orang. Dari situ aku kayak pengen kalau aku nanti dikasih kesempatan buat sehat lagi, itu aku pengen buat masyarakat itu aku pengen bikin sesuatu gitu. Jadi kayak bentuk rasa terima kasih aku buat masyarakat juga karena waktu itu udah banyak banget bantuin aku, terutama tetangga-tetangga aku. Jadi aku bikin gitu. Jadi dua alasan itu yang bikin aku bikin kelas belajar gratis buat anak-anak. Jadi kelasnya itu buat ngembangin bakat. Jadi banyak kelas yang beda-beda tema, jadi ada kelas fotografi dan itu kita pengajarnya langsung dari expertnya, jadi nggak aku yang ngajar kadang kayak kemarin kelas bahasa Jepang yang ngajar orang Jepang asli. Kenal mahasiswa. Orang Jepangnya sampai bisa ngajar dari mana? Karena waktu dulu aku ikut komunitas belajar bahasa Jepang tuh, jadi suka ada mahasiswa pertukaran dari Jepang, nah jadi kenal gitu, diajakin mau gitu. Kalau ngelihat diri sendiri sebelum tragedi sama dibandingkan dengan sekarang, ya ada nggak yang sesuatu yang justru malah disyukuri gara-gara kejadian tadi? Banyak sih, kok seperti koko bilang lagi itu tadi lebih banyak bersyukur terhadap hal-hal yang kecil. Terus juga mungkin kalau nggak ada momen kecelakaan aku mungkin nggak berada di sini juga, nggak bisa ngobrol juga bareng Ko Denis gitu. Ya Allah, itu hikmah yang luar biasa ya. Kadang kita baru tahu rasa nikmatnya segelas air justru ketika kehausan. Kalau nggak kehausan,
ya udah air bahkan dibuang-buang, kita nggak peduli. Terus harapan ke depannya, target cita-cita ke depan mau kayak gimana lagi nih Mbak Ali? Harapannya semoga suatu hari nanti aku pengen umroh di bulan Ramadan sih kok. Amin. Terus sama pengen lanjut studi S2 Oh, kemarin akhirnya S1 juga akhirnya selesai. setelah DO sempat daftar lagi untuk mulai lagi dari awal. Iya dari nol dan selesai di 2024 Alhamdulillah. Jurusan apa akhirnya yang diambil? ekonomi. Ekonomi. Alhamdulillah. Dan rencana nanti kalau ada takdirnya pengen lanjut ke S2-nya. S2 tapi pengen memperbesar kelas belajar gratis jadi aku pengen S2-nya sebenarnya pendidikan luar biasa, special education Luar gitu. biasa ya, Masya Allah. Akhirnya malah Kemaluannya. jadi benar-benar terjun untuk masyarakat, ngebantu, ya. Dan Masya Allah juga kau penasaran, siapa sih sosok yang benar-benar ada di balik kekuatannya Kak Ari ya. Jadi motivasi terbesar sampai akhirnya bisa ngadepin ini semua. Siapa aja, pengen special thanks to-nya tuh siapa? Yang pasti special thanks to my mom, mama dan kedua adik aku iya. Karena mama itu yang yakinin aku kalau aku lagi kadang aku kayak nggak bisa deh. Tuh mama kayak pasti bisa gitu sampai di titik ini tuh pasti mama sih support dari mama. Terus mama tuh juga nggak pernah larang aku kalau selagi kegiatan itu positif aku mau ngapain aja kayak mau nyoba konten, bikin kelas itu tuh aku selalu disupport sama mama bahkan kalau konten yang nyiapin lighting sampai hari ini masih mama aku. Masya Allah. Berarti gimana perjuangan nama dengan berapa bersaudara sih Kak Ari? Aku bertiga, aku punya 2 adik Dua lagi, dua-duanya perempuan juga. perempuan. Masya Alhamdulillah. Allah. Luar biasa, ini mama juga sosok luar biasa ya. Dan terakhir nih, minta berpesan dong kepada semua yang nonton di luar sana untuk dimotivasi apapun yang terjadi dalam hidupnya bahwa kita masih bisa berkarya seperti Kak Ari. Mungkin sambil lihat kamera untuk motivasi penonton semua di rumah. Bagi penonton sah dan juga penonton TV One yang lagi nonton, ketika dihadapkan dengan situasi kayak aku, kita mungkin ngerasa hidup kita itu lebih terlambat daripada orang lain. Tapi yakinlah sesuatu yang kita yakinin ini nggak baik, tapi kalau ternyata kata Allah baik, untuk kita itu pasti baik gitu. Walaupun kita mungkin ngerasa kayak nggak nerima takdir, hancur, kenapa harus kita gitu. Dan jangan pernah ngerasa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bulan dan bintang kan bersinarnya nggak bersamaan. Jadi jangan bandingin hidup kita dengan orang lain dan terus berproses. Semua punya cahayanya masing-masing Iya, ya. betul. Masya Allah. Itulah inspirasi dari Kak Ari. Masya Allah kalau jadi termuhasabah ya, teringat bahwa kalau nanti suatu saat kita mati dan pasti mati. Dan kalau akhirnya kita berhasil nyampe surganya Allah, demi Allah mungkin bukan karena ibadah kita. Tapi justru karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Beliau ngadepin ujian yang mungkin gak semua orang kuat. Tapi bisa jadi gara-gara ujian tersebut, beliau lebih terjamin surganya daripada kita yang mungkin ngakunya sehat, gak pernah terjadi tragedi, tapi malah ngaco hidupnya. Ya, Kak, Masya Allah. Makasih banyak ya. Terima kasih. Alhamdulillah udah mau sharing di sini. Berkah selalu, semoga dijaga, dimuliakan oleh Allah. Dan kelak kita dikumpulkan lagi di surganya. Jangan kemana-mana, pemirsa. Kita nanti akan masih terus mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Tentu di episode selanjutnya dengan narasumber yang juga tidak kalah luar biasa. Untuk itu sementara kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Sah, selalu ada hikmah.